Selamat siang pemirsa. Terkait sengketa lahan yang melibatkan terdakwa Purwadi Binderwana, berbalik menyudutkan terdakwa sebagai aksi penyerobotan dan pendudukan lahan yang sah. Pasalnya menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, menyatakan perbuatan terdakwa dengan menguasai atau menyerobot sebidang tanah telah memiliki alas hukum yang sah. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, Yekti Widi Sesa, menegaskan Purwadi Binderwana diduga melakukan perbuatan menduduki, menguasai sebidang tanah atau pencabutan pengerusakan patok batas terhadap sebidang tanah milik Syahrir Fatbang yang telah bersertifikat hak milik secara melawan hukum. Hari ini dalam perkara pidana kita melakukan pemeriksaan setempat terkait dengan objek. Kita fokus kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Febrian Ali SHMH, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim di luar gedung pengadilan di lokasi objek sengketa untuk melihat langsung dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek tersebut, terutama jika terkait dengan tanah atau properti. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membantu hakim dalam memahami lebih baik situasi perkara dan membuat keputusan yang lebih tepat. Mas patut. Iya, makanya Bapak kasih aja biar nanti kita kasih tanda nanti ini. Pas karena masuk wilayah tanah saudara, kan gitu anunya ini kasusnya. Ada patok, kemudian tercabut kan. Kalau dari saudara, kalau di sini ada nggak titik lokasinya? Itu patoknya Pak. Mana? Menurut LBH Hantam, kuasa hukum Syahrir Fatbang, yang pertama penyerobotan lahan dan pengerusakan patok. Jadi kita kesini bukan masalah perdata tapi pidana, karena dia itu sudah 2 kali melakukan ini ke Syahrir Fatbang pada tahun 2015, terus ada perdamaian. Atau ada yang di sana? Lurus ke mana Pak? Berarti kemana? Iya, berarti kan di sini dipecah. Ini langsung pertanahan ini, bukan kita yang karang. Nah, dipecah ke sertifikat 972 seluas 13.816 meter persegi. Inilah sketnya. Nah, sketnya awalnya sertifikat induk ini keseluruhan. Tapi karena sudah dipecah, inilah hasilnya. Termasuk yang saya injak ini. Betul. Sketnya jelas. Inilah yang dipecah. Kalau yang ini tunggu Pak. Mana? Kalau yang ini posisinya di mana? Ini di depan nih, sana. Oh, di depan. Nah, kalau yang kita patoknya terdakwa, boleh ke foto itu? Inilah boleh. Inilah hasilnya. Jadi garis yang diarsir merah, inilah garis yang ditunjukkan patok oleh saudara terdakwa. Oh, ke sana? Enggak sudah. Enggak tahu. Oh, tahu. Sementara itu, menurut Montolong Luyuk, kuasa hukum terdakwa Purwadi Bindewantara, mengatakan bahwa jika ada sertifikat yang muncul di atas lahan dari ahli waris, berarti sertifikat lahan dibuat tanpa sepengetahuan keluarga. Itu berarti ada kemungkinan tindakan tersebut dilakukan secara ilegal atau tanpa izin. Ini bisa melibatkan unsur penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen, terutama jika sertifikat tersebut digunakan untuk menjaminkan atau memindahkan hak atas tanah tanpa persetujuan ahli waris atau pemilik sah. Jadi sebetulnya ya saya juga sayangkan harusnya perkara ini dimediasi dari awal di pihak kepolisian. Kan di pihak kepolisian ada RJ, di kejaksaan ada RJ. Harusnya tidak sampai di persidangan karena ini apalagi beliau ini kan sangat baik dengan warga. Korban penggusuran dari Karangagas itu kan semua dikasih tumpangan untuk buat pemukiman, untuk tempat tinggal, untuk bernaung. Terus kemudian tanahnya yang SHM diberikan warga untuk lewat, termasuk si pelapor. Jadi pelapor itu numpang lewat di tanah SHM. Nah, kalau sampai pelapor terlapor ini atau terdakwa ini menutup itu tanah, itu haknya karena SHM, ya terserah dia, nggak bisa dikomplain dong. Kalau berdasarkan klien kami, data-data yang dimiliki yang sejak dari orang tuanya dan sampai data-data yang dibikin, yang dipercayakan kepada pihak pelapor untuk mengurus sertifikat. Jadi jika ada sertifikat yang muncul di atas atau berada di atas lahan yang merupakan
dari ahli waris. Berarti sertifikat itu dibuat tanpa sepengetahuan keluarga atau yang dilaporkan ini. Jadi si pelapor itu yang awalnya memang dipercayakan untuk membuat sertifikat terhadap 3 petak tambak, yang mana 1 petak tambak itu yang beliau beli. Ini Pak itu. Ini Pak. Berdiskusi dengan Purwadi bin Dewantara, apa mau dilanjutkan ada upaya penipuan, penggelapan, atau pemalsuan dokumen karena ada sertifikat lahan dibuat tanpa sepengetahuan keluarga ahli waris. Iya, sebentar dulu. Inilah saya ini ngomong. Tadi kan saudara di sana. Itu ya. Jadi cukup kita tutup, tunda sidangnya hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 ya. Nanti kita di kantor pengadilan lagi dengan bukti yang ada. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmia Rahab, Kaltara TV. Apa yang mau disampaikan mungkin masih pemeriksaan terdakwa ya. Cukup ya. Terima kasih Pak Polisi ya, Pak Lurah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.